orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat, dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam di dalam jidatnya Dajjal itu kafara gitu ya, apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat zahir yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan itu, di mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat Dajjal itu, baik dia bisa menulis atau tidak, baik dia bisa membaca atau tidak. Tapi orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat, dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikutnya. Itu tanda-tanda yang sudah jelas loh. Jelas-jelas saya ini kafir, kenapa kamu ikut orang kafir gitu. Tapi sekali lagi, hidayah milik Allah. Kalau Allah hendak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini maka, karena hidayah itu milik Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan Dajjal muncul, agar kita diistiqomahkan dan tidak mudah goyah keimanan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah membolak-balikan hati orang. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Ma'asyiral muslimin, ini fitnah yang luar biasa. Baik, kita akan urut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa para pengikut Dajjal? Saya katakan di awal bahwa Dajjal itu akan muncul di Khurasan, kemudian akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Dari situlah mulai Dajjal melanglang buana. Kemudian Dajjal pun mulai memerangi bangsa Arab. Kemudian banyak orang-orang Arab akhirnya ikut Dajjal, orang-orang Arab yang jahil, banyak yang ikut Dajjal. Kemudian nyasar ke orang-orang Turuk. Orang-orang Turuk itu orang-orang yang matanya sama dengan mata kita, kayak orang-orang Asia model-model antum ini ya. Jadi matanya sipit, wajahnya bulat gitu ya, kulitnya putih. Itu kan orang-orang Asia, orang-orang Turuk.
Kemudian juga orang-orang asing, bukan orang Arab. Kayak kita ini orang asing, bukan orang Arab. Orang asing akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang Turk banyak akan mengikut Dajjal, termasuk juga para wanita. Saya katakan dari tadi, para wanita akan banyak dan sangat banyak mengikuti Dajjal. Termasuk juga adalah orang-orang yang memang dari hatinya sudah penuh dengan kemunafikan dan kekafiran, maka mereka akan jadi para pengikut Dajjal. Dajjal ini ikhwatu fiddin kemudian selama perjalanannya 40 hari ini akan membuat fitnah di sana dan di sini. Sebagaimana tadi yang sudah saya ceritakan, dia lewat ke sebuah perkampungan kemudian mengajak beriman. Kalau kampung itu beriman, maka Dajjal menjanjikan tanahnya subur, ternaknya gemuk, kekayaannya ditambah, dan mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan dikayakan. Tapi kalau tidak mau beriman, ditinggalkan Dajjal, tiba-tiba kering kelontang tanahnya, hilang makanannya, mati tumbuh-tumbuhannya, mati binatang-binatangnya, kelaparan. Begitulah Dajjal. Ya. Seolah-olah di tangannya sorga dan neraka, seolah-olah di tangannya air dan api, padahal itu adalah sihir yang ditampakkan syaitan. Masyarul muslimin, sampai akhirnya Dajjal berusaha untuk masuk ke dalam Mekah, tetapi Dajjal tidak bisa masuk karena di Mekah itu dipagari oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah. Makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Makkah dan Masjidil Haram. Akhirnya bergerak ke Madinah. Rupanya di Madinah sama. Madinah itu tanah haram, dikelilingi Dajjal, sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mengatakan, hadza qasru abyad, hadza qasru Ahmad, katanya. Inilah istana putih, inilah istana Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, istananya Nabi SAW. Subhanallah. Apa yang dikatakan Dajjal, bahwa inilah qasru abyad, ini istana putih. Lihat Masjid Nabawi ini kalau di malam hari, cahaya yang memancar itu warna putih itu. Persis seperti sabda Rasul, kinayah dari perkataan Dajjal. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, geram dia. Kemudian dia hentakkan kakinya 3 kali, maka dengan hentakan kaki Dajjal itu, tiba-tiba gempa bumi Madinah itu salasa rajafat, 3 kali gempa, bergegar bumi. Maka orang-orang munafik ketakutan, takut mati di dalam kota, takut terkubur dengan tanah. Akhirnya orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar dari Madinah, dan mereka menjadi para pengikut Dajjal, kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya, kuat iman dan ilmunya, mereka tetap di dalam. Maka ini disebut sebagai gempa khallas, Rajafatul Khallas, artinya gempa yang memisahkan orang mukmin dan munafik. Dipisahkan orang-orang munafik itu, dikeluarkan. Lah di tengah-tengah Dajjal sedang berbaris dengan pasukannya, tiba-tiba dari arah kota Madinah keluar anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia. Kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir? Kemudian anak ini warnanya putih, kulitnya putih, dan dia mengatakan bahwa saya orang yang kelak akan dibunuh Dajjal. Khurafat. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Ya. Bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dibunuh Dajjal, sementara hadis Rasul tidak menceritakan rumahnya di mana, siapa bapaknya, dari desa mana dia. Tidak ada. Hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar. Anak muda yang kuat imannya, kuat ilmunya,
kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal, hampir dibunuh pasukan Dajjal. Tapi kata pasukan Dajjal, jangan dibunuh. Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang? Biarkan dia yang membunuhnya. Maka kemudian mereka pun barisan terpencar. Anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal. Ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal, maka Dajjal mengatakan, atashhadu anni ilahun, maukah kau bersaksi saya ini Tuhan? Maka anak muda ini mengatakan, tidaklah menambah kepadaku kecuali pengetahuan engkau ini dajjalun kadzab alladzi akhbarani Rasulullah, yang telah dihabarkan Rasul kepadaku. Akhirnya Dajjal marah. Dajjal mengambil senjata, kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya, belah jadi dua. Kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu. Di antara belah badan dua itu, di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan. Kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya, kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini, atashhadu anni ilahukum, maukah kalian bersaksi bahwa saya ini Tuhan kalian, ana rabbukum, saya Rabb kalian? Semua orang-orang mengatakan, ya, kami bersaksi Anda ini Tuhan. Maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu yang sudah terbelah dua itu, berceceran darah ke sana kemari, tiba-tiba dihidupkan kembali. Ilmu apa itu? Rawa rontek. Bukan rawa rontek, ini di atasnya rawa rontek lagi ini. Ya. Ini ilmunya Dajjal, ilmu sihir. Ketika anak muda ini dihidupkan, kata Dajjal, sudah tahu kesaktianku, maukah kau akui aku adalah Tuhan? Kata anak muda ini, tidaklah, kata anak muda ini, setelah kejadian ini tidaklah menambah kepadaku kecuali engkau itu dajjalun kadzab akhbarani Rasulullah. Makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan Rasulullah. Maka Dajjal ngamuk, hampir-hampir dia membunuh anak muda, tapi tidak bisa. Dajjal sudah hilang kesaktiannya, tidak bisa lagi membunuh anak muda itu. Akhirnya karena takut aibnya, padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang, jangan percaya dia, kejadian itu hanya satu kali, tidak mungkin diulang lagi. Tapi dasar orang yang sudah buta hatinya, buta matanya, buta hidayah, maka tidak didengar ucapan anak muda itu. Akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu air. Padahal anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi, tidak mungkin membunuhku. Tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti, dilemparnya ke dalam api, tidak jadi dibunuh.